Analis menyebut kinerja lesu dipicu permintaan domestik yang turun 3,1% secara tahunan menjadi 27,16 juta ton. Permintaan semen curah turun 10,2% dengan koreksi terdalam di luar Jawa sebesar 22,2%. Ya, pemirsa, kinerja PT Semen Indonesia Tbk atau SMGR tertekan di semester pertama tahun ini. Ya, pendapatan dan laba bersih perseroan turun tajam seiring lesunya permintaan semen domestik. Kinerja PT Semen Indonesia Tbk tertekan di semester pertama tahun ini. Pendapatan dan laba bersih perseroan turun tajam seiring lesunya permintaan semen domestik. Berdasarkan laporan keuangan pada semester pertama 2025, perseroan membukukan penurunan pendapatan 5% secara tahunan menjadi 15,6 triliun rupiah. Laba bersih juga turun 92% secara tahunan menjadi hanya 40 miliar rupiah. Dan pada kuartal kedua, perseroan bahkan mengalami rugi bersih 2,6 miliar rupiah. Analis menyebut kinerja lesu dipicu permintaan domestik yang turun 3,1% secara tahunan menjadi 27,16 juta ton. Permintaan semen curah turun 10,2% dengan koreksi terdalam di luar Jawa sebesar 22,2%. Perseroan juga kehilangan pangsa pasar hingga 2,9% untuk semen sak dan 2% untuk semen curah. Meski demikian, anggaran infrastruktur dan ekspor dinilai menjadi penopang pemulihan di semester kedua. Ekspor naik hampir 25% secara tahunan, didorong permintaan Bangladesh dan Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Intiland Development Tbk melakukan pelunasan sukuk ijarah berkelanjutan 1 tahap 2 tahun 2022 senilai 250 miliar rupiah. Ya, Direktur Utama Intiland Archit Noto Pradono mengatakan pembayaran sukuk ijarah dilakukan sesuai jadwal jatuh tempo pada 25 Agustus 2025 dengan sumber dana pelunasan berasal dari kas internal. Sebelumnya perseroan juga telah melunasi sukuk ijarah berkelanjutan 1 tahap 3 tahun 2022 seri A senilai 125 miliar rupiah pada Desember 2024. Selain kedua sukuk ijarah yang telah dilunasi tersebut, perseroan saat ini masih memiliki sukuk ijarah berkelanjutan 1 tahap 3 tahun 2022 seri B senilai 125 miliar rupiah yang jatuh tempo pada 2 Desember 2025. Sementara itu, seiring pelunasan sukuk ijarah yang baru saja dilakukan, maka posisi utang perseroan akan berkurang menjadi sekitar 4 triliun rupiah. Menurut manajemen, pelunasan sukuk ijarah menjadi bagian dari strategi utama perseroan dalam menurunkan jumlah utang. Langkah ini sekaligus menjadi upaya dalam menerapkan prinsip kehati-hatian serta menjaga tata kelola keuangan yang sehat. Lebih lanjut, perseroan menargetkan jumlah utang akan turun menjadi 3,5 triliun rupiah di akhir 2025. Pemirsa, PT Ensefal Putra Mega Trading Tbk dengan kode saham EPMT melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor kepada entitas usaha yakni PT Livzon Pharma Indonesia. Sekretaris Perusahaan Ensefal Putra Mega Trading Sugianto menjelaskan PT Livzon Pharma Indonesia merupakan perusahaan yang sahamnya dimiliki EMPT melalui PT Global Camindo Mega Trading. PT Ensefal Putra Mega Trading Tbk dengan kode saham EPMT melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor kepada entitas usaha yakni PT Livzon Pharma Indonesia. Sekretaris Perusahaan Ensefal Putra Mega Trading Sugianto menjelaskan, PT Livzon Pharma Indonesia merupakan perusahaan yang sahamnya dimiliki perusahaan melalui PT Global Camindo Mega Trading. Secara langsung PT Global Camindo Mega Trading memiliki 63.304 saham di Livzon dan sisanya dimiliki oleh PT Lian SGP Holding Pte Ltd sebanyak 261 hingga 218 saham dengan masing-masing saham bernilai nominal 1 juta rupiah. Dengan demikian total nilai nominal saham seluruhnya mencapai 326,52 miliar rupiah. Perseroan dan Lian SGP Holding sepakat untuk meningkatkan modal dasar menjadi 653,04 miliar rupiah. Sehingga setelah adanya peningkatan modal, komposisi kepemilikan saham Global Camindo Mega Trading meningkat menjadi 130.608 saham dengan nominal 130,6 miliar rupiah. Sementara kepemilikan saham Lian SGP Holding menjadi 522.432 saham senilai 522,43 miliar rupiah.
Ya, kalau kita lihat tadi informasi seputar emiten berikut ya, dan kita juga akan kembali dengan informasi lainnya terutama dari makro. Pemirsa tetaplah bersama kami, Market Buzz segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah resmi memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun atau apartemen hingga 31 Desember 2025. Ya, dengan kata lain, pembelian rumah baru kini bebas PPN 100%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun atau apartemen hingga 31 Desember 2025. Perpanjangan bebas PPN 100% tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2025. Aturan tersebut berlaku sejak 25 Agustus 2025. Langkah ini sebagai bagian dari akselerasi stimulus daya beli masyarakat pada sektor perumahan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pembebasan PPN 100% pembelian rumah dan apartemen ini untuk mendukung keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan daya beli masyarakat di sektor perumahan. Dalam pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa pemerintah menanggung 100% PPN untuk pembelian rumah tapak atau apartemen siap huni dengan harga jual hingga 2 miliar rupiah. Skema ini berlaku bagi hunian dengan harga jual paling tinggi 5 miliar rupiah. Kementerian Keuangan menjelaskan, insentif ini tidak berlaku jika pembelian dilakukan untuk lebih dari 1 unit, serta PPN ditanggung pemerintah harus dimanfaatkan untuk setiap satu orang pribadi atas perolehan satu rumah tapak atau satu satuan rumah susun. Dari Jakarta, IDX Channel. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah terbatas dan mampu bertahan di level 7.900-an di Selasa pemirsa, di mana IHSG terbebani oleh pelemahan saham BBCA. Sementara saham DSSA menjadi penopang utama IHSG dari kejatuhan dalam. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup di zona merah di perdagangan Selasa. Mengutip data Bursa Efek Indonesia, IHSG turun 0,27% ke level 7.905,75. Secara intraday, IHSG berhasil memangkas pelemahan usai tertekan hingga ke level 7.881,209 secara intraday. Sektor barang baku turun paling dalam di 1,43%, sektor properti dan real estate melemah 1,38%, sektor keuangan tertekan 0,69%, dan sektor barang konsumer primer terdepresiasi 0,61%. Sementara sektor energi melesat 2,46%, sektor kesehatan naik 1,45%, dan sektor perindustrian menguat 1,13%. Saham emiten blue chip tercatat menjadi pemberat kinerja IHSG. Saham BBCA ditutup turun 2,65% di level Rp8.250 per saham dan membebani kinerja indeks di 16,06 indeks point. Saham AMMN ditutup melemah 5% di level Rp8.075 per saham, membebani IHSG di 13,31 indeks point. Sementara saham yang menjadi penopang IHSG diantaranya saham DSSA ditutup melesat 13,4% di level Rp90.575 per saham dengan kontribusi 41 indeks point ke penguatan IHSG. Saham BBNI ditutup naik 2,02% di level Rp4.540 per saham dengan sumbangsi 3,2 indeks point. Saham DCII ditutup naik 0,52% di level Rp321.875 per saham dengan kontribusi penguatan 1,8 indeks point. Pergerakan IHSG masih dibayangi investor asing masih membanjiri pasar saham Indonesia. Aliran net inflow bahkan mencetak rekor di Agustus. Data Bursa Efek Indonesia mencatat net inflow sudah menembus 10 hari beruntun dengan total 10,2 triliun rupiah. Ini adalah kali pertama net inflow mampu menembus 10 hari beruntun sepanjang tahun ini. Di sisi lain, investor tengah bersiap menghadapi momen penting, yaitu cut-off date rebalancing MSCI edisi Agustus 2025 yang jatuh di Selasa. Setelah cut-off index hasil kocok ulang akan efektif berlaku di 27 Agustus 2025. Berbagai sumber, IDX Channel.